Wajah Sander terlihat memerah dan tangannya mengepal kuat saat melihat istrinya mengelus jambang pria lain. Apalagi bule Arab itu terlihat kesenangan karena dielus istri cantiknya. "Jika kau tidak menyidam, akan aku gantung kau di pohon toge," batin Sander mengumpat. Mereka saat ini berada di kafe Arabian, kafe yang pengunjungnya kebanyakan WNA dari negara Timur Tengah. "Wah, apa jambangmu ini kau pupuk setiap hari?" tanya JJ sambil mengelus jambang milik bule tampan dari Arab itu yang terlihat panjang dan lebat. "Lihatlah wajahnya itu bahagia sekali," umpat Sander dalam hati. "Saya selalu merawatnya tapi tidak saya pupuk," jawab bulrap itu terbata karena tidak begitu lancar berbicara bahasa Indonesia. "Cih, merawat? Sok manis lagi. Awas kau bulrap," maki Sander dalam hati. Sejak tadi Sander terus mengumpat dalam hatinya. Tapi ia harus sabar karena ini keinginan empat tuyulnya. Sander menatap horor bulrap itu dan membuatnya ketakutan. "Kau menakutinya, Dat. Lihatlah jambangnya begitu lebat. Hai 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 hai. Dedi harus mencobanya, rasanya geli-geli gimana gitu," ucap JJ tertawa, membuat Sander semakin kesal. "Menggelikan," sungut Sander. "Ayolah Dat, jangan marah begitu. Lagian ini semua keinginan anak-anak Dedi," balas JJ. "Alasan? Sudah puas apa belum?" ucap Sander dengan nada kesal. "Hehehe sudah," jawab JJ sambil tersenyum manis. "Apa lihat-lihat? Mau aku congkel matamu?" bentak Sander pada bulrap itu, karena berani menatap istrinya sampai tak berkedip. "Sorry, Mister. Tapi istri Anda sangat cantik sekali." "Anda beruntung mendapatkannya," puji bulrap itu, sedikit canggung karena Sander menatapnya tajam. "Tentu aku beruntung. Karena aku tampan dan kaya," ucapnya narsis. "Udah ih. Ayo kita pulang." JJ segera menarik Sander, agar tidak terjadi keributan. "Awas kau. Bayar semua pesananku," ucap Sander, saat tangannya ditarik paksa oleh JJ. "Cih. Katanya kaya tapi bayar kopi saja tidak sanggup," ucap bulrap itu. "Berak. Aku mendengarnya bodoh," umpat Sander, yang kembali lagi sambil menggebrak meja yang di depan bulrap itu. "Dedi!" teriak JJ dari pintu keluar kafe itu, hingga membuat pengunjung kafe itu menoleh padanya. Sander segera menghampiri JJ dan menarik istrinya Iti masuk ke dalam mobil. Sedangkan di kafe, bulrap itu mengelus dadanya sambil berkata, "Astagfirullah. Itu manusia apa monster sih? Jantungku sampai ingin lepas dari tempatnya, dan kenapa gadis itu bisa tahan dengan bule arogan seperti dia?" Bulrap itu bergidik ngeri. JJ mengulum senyum sejak memasuki mobilnya, apalagi ditambah suaminya cemberut sejak tadi. "Senyum terus tuh bibir," sindir Sander, sambil fokus menyetir. "Aku tersenyum karena Dedi cemburu. Hai hai hai," JJ menggoda suaminya. "Jangan lakukan itu lagi. Kau membuat mata dan hatiku sakit. Lihat sampai di rumah nanti kau harus mencuci tanganmu sampai bersih," ketus Sander. "Iya ya Dedi sayang," JJ menampilkan senyum manisnya, tapi Sander masih enggan melihatnya karena hatinya masih terasa dongkol. "Dat, lihat aku," JJ menggoyang-goyangkan lengan kiri Sander. "Bisa diam tidak? Aku sedang menyetir." "Ih, makanya lihat sebentar saja," rengek JJ. "Kit." Sander menginjak rem mobilnya saat sampai di lampu merah. Sander menoleh dan menatap istrinya dengan datar. "Dedi Saranghe,"
JJ berkata dengan nada lucu dan menggemaskan, sambil menampilkan senyuman mautnya dan memberikan finger heart menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya membentuk love untuk suami tercintanya. Sander masih menatapnya datar lalu memalingkan wajahnya ke kanan. JJ pun jadi kecewa karena jika dilihat, Sander mengabaikannya dan lebih memilih menatap jalanan. Padahal di balik itu, Sander mengulum senyum dan menyembunyikan wajahnya yang merona karena melihat tingkah istri cantiknya. Dia menggemaskan sekali. Batin Sander terus mengulum senyum. JJ menurunkan tangannya kembali dan memalingkan wajahnya ke kiri menghadap ke arah jendela. JJ memanyunkan bibirnya lantaran kesal karena diabaikan, sedangkan Sander mulai menginjak gas lagi, karena lampu merah sudah berubah menjadi hijau. Dedi benar-benar marah. Batin JJ, ia melirik suaminya yang tengah fokus menyetir. Sander tiba-tiba menepikan mobilnya dan membuka sabuk pengamannya. Kenapa, Hem? Sander mencondongkan dirinya dan menarik wajah JJ menghadapnya. Dedi marah. JJ balik bertanya dengan nada lirih. Tidak. Aku hanya kesal saja, jawab Sander, kemudian mengecup pipi JJ dengan mesra. Cantik dan menggemaskan begini, mana mungkin aku bisa marah? Batin Sander. Dasar bucin. Tapi kau harus dihukum nanti, lanjutnya, dan memakai sabuk pengaman lagi dan mulai menjalankan mobilnya. Mengambil keuntungan terus, dumel JJ. Karena JJ tahu maksud dari hukuman itu. Pertempuran di atas ranjang. Yaitu hukuman dalam versi Sander. Kau juga sangat menyukainya bukan? Maka nikmatilah. Dan jangan harap malam ini kau bisa tidur nyenyak. Sander menyeringai licik. Astaga. Dedi benar-benar maniak. Kesal JJ. Beberapa saat kemudian JJ dan Sander sudah sampai rumah. Selamat datang, Raya dan Oma memakai topi pesta sambil meniup terompet, sedangkan Devan lebih memilih duduk sambil melihat tingkah konyol cucu dan nenek itu. Apa-apaan ini? Seru Sander, saat memasuki rumah bersama istrinya disambut dengan tingkah absurd anak dan ibunya. Tentu saja menyambut ibu hamil yang menyidam jembangnya orang Arab. Bagaimana, apa kau sudah mengelus jambang itu? Tanya Oma Airin sambil melirik Sander. Sudah Oma, jawab JJ sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Apa kasar, halus, atau lembut? Tanya Raya lagi. Ya. Kalian ini bicara apa? Seru Sander dengan nada yang sangat kesal. Moodnya berubah buruk lagi karena tingkah anak dan ibunya itu. Kami kan cuma bertanya sama JJ, ucap Oma Airin. Apakah rasanya lebih enak dari punya suamimu? Maksudku jambangnya, hehehe, tanya Oma Airin lagi. Sedangkan Raya dan Devan sudah cekikikan menahan tawa saat melihat ekspresi Sander sudah ingin meledak karena menahan amarah. Rasanya geli-geli gimana gitu Oma, jawab JJ. Seketika tawa Raya, Oma dan Devan meledak karena sudah tak tahan melihat kecemburuan Sander. Hahaha, dengar itu Sander. Kali ini JJ hanya meminta mengelus jambangnya dan siapa tahu nanti JJ meminta sesuatu yang lebih wow, ucap Oma Airin semakin memanasi putranya. Dan pikiran Sander jadi bertraveling ria, ia takut jika suatu saat istrinya meminta hal yang aneh lainnya. Kau harus dihukum. Sander dengan cepat menggendong tubuh istrinya menuju markas tempur. Hei, mau dibawa kemana menantuku? Teriak Oma Airin. Mereka pasti mau main jungkat-jungkit, jawab Raya. Tidak. Tepatnya mereka akan menyirami kepala botak anak-anak mereka dengan fla puding, jawab Devan, sambil terkekeh. Hahaha, habislah Mami JJ, ucap Raya tertawa terbahak. Pagi hari di kediaman keluarga Clark. Aduh,
Badanku remuk semua, keluh JJ saat baru bangun tidur, lalu merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Tadi malam Sander benar-benar menghabisinya hingga dirinya terkulai lemas. Walaupun Sander melakukan dengan pelan dan hati-hati, tetap saja sehabisnya badannya sakit semua. Apalagi Sander meminta tambah sampai 2 kali. Udah kayak makan di warteg aja. Pagi hari, Sander menyapa istrinya yang baru bangun tidur. Sander memasuki kamar sambil membawa sarapan dan segelas susu hamil untuk istri tercintanya. Sander hanya menggunakan celana panjang saja tanpa mengenakan baju, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kekar. "Dedi, lain kali pakai bajumu. Jangan berkeliaran di dalam rumah seperti itu," protes JJ dengan nada kesal. JJ tidak ingin tubuh suaminya dilihat oleh orang lain, apalagi para pelayan di rumah itu kebanyakan masih single. "Baiklah sayang," jawab Sander. Dedi, badanku terasa remuk semua," keluh JJ dengan nada kesal. Sander hanya terkekeh mendengarnya. Ia tidak merasa bersalah sama sekali. Kemudian Sander meletakkan nampan yang ia bawa di atas nakas. "Ayo, mandi dulu, setelah itu baru sarapan," ucap Sander, dan berniat untuk mengangkat tubuh JJ, tapi istrinya itu segera menghindarinya. "Tidak. Aku mandi sendiri," tolak JJ, lalu ia melilitkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. "Ayolah, sayang," bujuk Sander. "Tidak mau." JJ segera beranjak dari tempat tidur. Tapi baru beberapa langkah, JJ berteriak karena Sander menginjak selimut yang ia kenakan hingga selimut itu merosot ke bawah. "Cuit, cuit. Kau seksi, Hani," Sander bersiul dan lalu mengerlingkan matanya saat melihat tubuh polos istrinya yang sudah seperti macan tutul. "Dedi!" teriak JJ. Dengan cepat ia menuju kamar mandi tanpa menggunakan selimut itu lagi. "Hahaha," Sander tertawa terbahak saat melihat wajah kesal istrinya. "Dasar suami maniak. Astaga, lihat tubuh mamimu sayang, sudah seperti macan tutul," ucap JJ sambil melihat pantulan dirinya di cermin yang ada di kamar mandi. Kok aku baru sadar ya kalau perutku sudah sebesar ini?" JJ memperhatikan perutnya dan mengusap lembut perutnya. Padahal kehamilannya baru berusia 2 bulan, mungkin karena ia mengandung 4 tuyul. "Sehat terus ya anak-anak mami di dalam sana, dan maaf, pasti kalian tidak nyaman kan di dalam sana karena setiap malam Dedi kalian pasti menyirami kepala kalian." JJ asik berceloteh sambil terus mengusap perutnya. "Ya Tuhan, Mami JJ." Ada perasaan hangat dan bahagia saat mengusap perutnya itu. "Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu." Batin JJ senang. Setelah puas mengusap perutnya, barulah JJ membersihkan di bawah guyuran shower. "Ah, segaranya," ucap JJ keluar dari kamar mandi, sambil mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. "Sayang, aku sudah menyiapkan pakaianmu," ucap Sander keluar dari ruang ganti sambil membawa pakaian istrinya. "Seharusnya Dedi tidak perlu melakukan ini. Aku bisa melakukannya sendiri," ucap JJ, sambil mengenakan pakaiannya di depan Sander. "Tidak apa-apa sayang, kamu pasti lelah karena pergulatan panas kita semalam," Sander dengan tidak malunya mengucapkan hal itu, membuat JJ bersemu merah. "Dad, stop. Aku lelah dan ingin sarapan," keluh JJ saat Sander menyentuh pepaya gantungnya. "Siapa suruh menggodaku?" ucap Sander tanpa malu. "Enen dikit boleh ya? Kasih vitamin buat aku, karena hari ini aku harus bekerja," ucap Sander dengan nada manja. "Apa kau tidak puas? Semalam saja Dedi sudah enen sampai membuat mereka berdua pedih," kesal JJ. "Sedikit saja," pinta Sander lagi dengan nada memohon dan wajahnya dibuat memelas. Sebentar saja, tapi JJ menyetujui permintaan suaminya, karena ia tidak tega dengan wajah suaminya itu. "Asik," batin Sander bersorak.
Dedi itu kenapa sih? Tanya JJ penasaran, karena tidak biasanya suaminya seperti itu. Bukannya menjawab, Sander malah mendudukkan diri di atas sofa sambil menopang kedua tangannya di atas kepalanya. Terlihat sekali jika wajah suaminya itu frustasi. "Dad, jangan menakutiku." JJ kemudian ikut duduk di sebelah Sander. "Dedi, kenapa?" ucap JJ, lalu meminum segelas susu hamil hingga tandas. "Aku salah minum vitamin," ucap Sander. "Lalu Dedi overdosis atau Dedi keracunan?" JJ sangat panik. "Muntahkan Dad, muntahkan." JJ memukul punggung Sander berulang kali dan memijit tengkuk Sander, berharap jika obat yang diminum suaminya keluar. "Sayang, aku tidak apa-apa tapi hanya saja dia tidak mau tidur." Sander menyingkirkan tangan JJ yang terus memukulnya. Dia siapa?" tanya JJ dengan perasaan cemas. "Nih pedangku." Sander menunjuk celannya. "Lah, katanya salah minum vitamin." "Memangnya vitamin apa yang Dedi minum?" "Seperti biasa yang ada di laci," ucap Sander, terlihat tak bersemangat ditambah lagi kepala atas bawahnya cenat-cenut. JJ segera mengambil 3 botol obat yang ada di laci. "Maksud Dedi yang ini?" JJ menunjukkan vitamin yang biasa suaminya minum. "Tidak, tapi yang itu." Sander menunjuk botol yang berwarna coklat. "Aku tidak tahu siapa yang meletakkan obat itu di laci," ucap Sander, karena di laci hanya ada 1 botol vitamin dan obat-obat lainnya dalam bentuk kemasan. Maka dari itu waktu saat ia akan mengambil vitaminnya, Sander tidak melihat terlebih dahulu. Dan ia baru sadar ketika ada reaksi aneh di tubuh dan juga pedangnya. "Maaf hehe, aku yang meletakkannya Dad. Ini kan obat kuat dari Mommy kemarin," ucap JJ. "Astaga sayang, kau membuatku susah dan lihat sekarang pedang panjangku tidak mau tidur," keluh Sander. "Terus aku harus bagaimana, Dad?" tanya JJ pelan, ia sungguh merasa bersalah. "Tenangkan dia sampai tidur," ucap Sander menatap tajam JJ. "Dad, tapi aku sangat lelah," ucap JJ lesu. JJ memanyunkan bibirnya terus sejak ia keluar dari markas tempur, sedangkan Sander sudah terlelap lagi setelah membersihkan tubuhnya. "Widih, baru keluar dari markas, pasti skor 1-0 ya Mam. Mami kalah atau menang nih?" ledek Raya, saat melihat ibu sambungnya baru keluar kamar di siang bolong, tepatnya jam 11 siang. "Diam kau," sahut JJ dengan nada kesal. "Kalau dari hasil penciumanku nih ya, Mami kalah telak sama Dedi nih, hahaha," ucap Raya tergelak, sambil mengendusi sekitar tubuh JJ. "Raya." JJ semakin kesal saja, saat mendengar ejekan dari putrinya. Bagaimana tidak kesal? Tangannya sudah sangat pegal karena memijat pedang pamungkas yang sakti mandraguna itu selama 1 jam lebih. Tapi pedang sakti itu tak kunjung mual untuk memuntahkan fla pudingnya, hingga akhirnya tak ada jalan lain dengan terpaksa JJ goyang cendol di atas suaminya, yang membuat Sander merem melek. "Awas kau ya. Kau akan merasakan lebih parah dari ini Ra," ucap JJ, menatap kesal putrinya. "Tidak akan, Mam," ucap Raya percaya diri. "Oke, kita lihat saja nanti," ucap JJ. "Aku ini Wonder Woman, Mam," jawab Raya sambil memukul dadanya. "Hele, lihat Dedimu sudah tua tapi bisa membuatku ambruk, apalagi Devan yang masih muda." Ibarat kata Devan itu ikan segar yang baru diambil dari laut, kekuatannya masih kuat untuk loncat sana-sini, ucap JJ menyeringai licik. "GLEK." Raya menelan ludahnya kasar saat mendengar penuturan ibu sambungnya itu. Iya, pasti kekuatan Om Devan kayak Hercules." Batin Raya membayangkan dirinya dibanting dan dibola-balik di atas ranjang oleh Devan.
Kenapa? Takut? Tanya JJ. Tidak, kilah Raya terbata, membuat JJ tertawa puas dalam hati. Nih aku kasih obat kuat biar kau bisa menandingi kekuatan golok sakti milik ommu itu. JJ mengambil 2 botol obat kuat dan obat encok dari kantung bajunya, lalu menyerahkan kepada Raya. Hih, ini kan obat yang dari Oma? Tanya Raya saat menerima obat itu. JJ mengangguk. Sudah terbukti. Dedi sudah mencobanya 1 malam bisa 5 ronde berturut-turut, bisik JJ, membuat Raya syok berat. Benarkah? JJ mengangguk. Buktinya aku sampai lemas tak berdaya dan Dedimu puas, jelas JJ. Udah ambil saja. Obat ini akan membantumu memuaskan Om Devan. Hai, ucap JJ, meracuni otak Raya. Oke, aku ambil, ucap Raya, setelah memikirkannya. Sip, balas JJ, lalu kembali ke kamar, dengan tersenyum puas. Sedangkan Raya kembali ke kamarnya lagi untuk meletakkan obat kuat itu. Ponsel Raya berdering menandakan ada panggilan masuk. Burung hantu. Nama yang tertera di layar ponselnya, dengan cepat Raya mengangkat panggilan telepon itu. Ya, burung hantu. Jawab Raya. Eike ada di sindang tapi Eike gak boleh masuk ke dalam. Mulut pedas, ucap Emma di luar sana. Ya, emang lo pantas di depan gerbang sambil membawa gelas, Raya tergelak. Hei, Eike ikat bibir Yei pakai karet ya. Biar Om Dev gak bisa cepak-cepak jeder sama Yei. Hahaha, Emma tertawa puas. Sialan lo, dasar burung hantu. Buruan ke sindang. Eike udah kepanasan nanti makeup Eike yang paripurna nih luntur, ucap Emma. Tunggu 1 jam lagi, ucap Raya. Hei, Yei mau bikin Eike digodain sama satpam-satpam di komplek ini. Secara kan kecantikan Eike seperti bidadari dari hayangan, ucap Emma. Heh, siapa juga yang mau godain makhluk kayak lo, yang ada mereka lari, hahaha. Jahara deh Yei, buruan Eike pengen pipis, ucap Emma. Ya udah pipis aja sih. Heh, Eike ini anak perawan malu dong dilihati orang, kesal Emma. Perawan hidung lo itu, ucap Raya tergelak, lalu segera berjalan menuju pintu gerbang. Pak, biarkan burung hantu itu masuk, ucap Raya pada penjaga. Oh, maaf. Saya pikir tadi pengamen, ucap penjaga itu menggaruk tengkuknya. Tidak apa-apa, Pak. Mukanya memang seperti pengamen, ucap Raya tergelak. Hei. Muka cantik begindang, dianggap pengamen, ucap Emma saat sudah masuk melewati gerbang itu. Penjaga itu merasa tidak enak. Maaf mas. Mas. Panggil Eike Miss M. Yei paham, Emma menunjuk penjaga itu dengan jari gemulainya. Jangan takut pak, dia udah jinak kok, ucap Raya sambil tertawa, saat melihat satpam itu takut. Ih, jahara deh. Yei pikir Eike ini macan apa, ucap Emma kesal. Udah ayo masuk. Lagian kenapa lo gak bawa mobil? Tanya Raya, sambil melangkah memasuki rumah. Mobil Eike pecah ban pas di jalan, jadi Eike lanjut ke sini naik Abang Hijau, ucap Emma, dengan nada gemulai. Abang Hijau, ojek online. Ayo silahkan duduk, mau minum apa? Tanya Raya, dan mempersilahkan duduk di ruang tamu. Jus jeruk aja deh, tenggorokan Eike kering keronta, jawab Emma. Jeruknya masih di atas pohon jadi air putih aja ya, ucap Raya. Terus tadi mengapain Yei nawarin Eike kalau ujung-ujung cuma dikasih air murni? Emma mencebikan bibirnya kesal. Becanda kali,
Gitu aja sewot, ucap Raya tergelak dan memanggil salah satu pelayan untuk membuatkan jus jeruk dan membawa makanan ringan lainnya untuk Emma. Eike, mau pipis? Kamar mandi mana? Tanya Emma, dengan menggerak-gerakkan kakinya sambil memegang burung jalaknya. Di sana, Raya menunjuk kamar mandi yang ada di dekat dapur. Setelah selesai menuntaskan pipisnya, Emma memperhatikan desain rumah besar itu, yang begitu mewah dan elegan. Walau ia cukup mengenal keluarga Clark, tapi ini kali pertama ia datang ke rumah besar itu. Mana undangannya? Tanya Raya. Nih, Eike udah urus semuanya. Emma mengeluarkan setumpuk undangan dari dalam tasnya. Keren nih, suka gewe, ucap Raya sambil membolak-balikan kartu undangan itu. Satu undangan 200 ribol, jadi yei hitung saja itu ada 1000 undangan, ucap Emma, sambil meniupi kuku cantiknya yang dicat warna pink. Gila. Lo mau rampok gewe, seru Raya. Hei, mate yei siwar. Itu undangan dilapisi emas asli. Dodol, Emma tak mau kalah. Lagian uang segitu, buat yei seperti belek mata kan? Ucap Emma dengan entengnya. Belek mata lo itu, omel Raya. Raya mengambil ponselnya dan menghubungi Devan. Sayang, aku butuh uang 250 juta, ucap Raya, saat Devan sudah mengangkat teleponnya. Iya, aku kirim sekarang, jawab Devan. Om, enggak tanya buat apa gitu? Tanya Raya. Tidak. Aku percaya denganmu sayang, ucap Devan, di seberang sana. Makin cinta deh. Muaj, Raya mengecup basah HP-nya, lalu memutuskan sambungan teleponnya. Ih, jijai deh. Sirik aja lo. Makanya kawin, ucap Raya, sedangkan Emma hanya mencebikan bibirnya kesal. Nih udah gewe transfer 250 juta, Raya memperlihatkan bukti transfer yang ada di HP-nya. Bukannya 200 jetong? Yang 50 jetong, bonus buat Yei, ucap Raya menirukan gaya Emma. Makasih mulut pedas. Kayaknya Yei harus nikah tiap bulan deh biar Eike cepet tajir melintir, hahaha, Emma tertawa sambil menutup mulutnya dengan manja. Mau lo itu mah? Kesal Raya.